Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah rahimakumullah, as-shaimin dan shaimat, kami ucapkan taqabbalallahu minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, salat kita, rukuk kita, sujud kita, dan semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita mengambil tema Ramadan Madrasah Kesabaran, atau bagaimana seni seseorang bersabar di bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk ke pembahasan khotifillah tentang kesabaran, perlu kiranya kita mengetahui apa sih sebenarnya makna sabar itu. Barangkali bahasa sabar sudah kita ketahui dari sejak lahir, mungkin sabar. Ya. Ternyata ini kata serapan dari bahasa Arab yang bermakna naqidul jaza'. Apa artinya? Lawan kata daripada keluh kesah. Ya. Lawan kata keluh kesah. Sabar yasbiru sabran. Seseorang itu bersabar. Sabir, pelakunya namanya sabir atau sobar. Maka ada namanya kan sobar, sobari. Ada namanya sobir. Juga pelakunya disebut sobir atau sobur. Ya, yang perempuan disebut sobur juga. Ya. Dan disebutkan di sini bentuk jamaknya adalah subur. Ya, subur. Tidak tahu nih jalan subur ada di Menang-Maning, mungkin jalan sabar ya, karena macet. Ya, jalan penuh kesabaran. Ya. Kalau subur bahasa kita artinya apa? Ya, banyak tumbuhannya, mudah tumbuh dan apa yang lainnya. Nah, di sini subur artinya sabar. Ya, banyak atau bentuk jamak daripada sabar. Disebutkan asli kesabaran itu adalah al-habsu wal man'u, menahan diri. Ya. Man habasa syai'an faqad sabbarahu. Siapa yang menahan sesuatu berarti dia sudah menyabarkannya. Ya. Disebutkan di sini habsun nafsi 'anil jaza'i. Ya, ini menahan diri dari keluh kesah. Nah, ini arti asli daripada kesabaran itu. Kalau masih keluh kesah, nah ini perlu dipertanyakan kesabarannya, tanda kutip. Ya. Di pekerjaan begini-gini ya sabar, tapi ngeluh. Ya kan? Di puasa aduh ini gini lapar nih. Ya sabar, tapi mengeluh. Nah, di sini disebutkan ya, sabar itu sebenarnya apa? Habsun nafsi 'anil jaza', menahan diri daripada keluh kesah. Ya. Ada yang menafsirkan makna sabar itu artinya asyiddah wal quwwah, kekuatan dan sesuatu yang keras. Ya. Maka disebutkan di sini as-sabru lid-dawa al-ma'ruf li syiddati mararatihi. Seseorang itu bersabar meminum dawa, obat yang sangat pahit karena apa? Karena dia sabar. Ya, makanya disebutkan di sini as-sabru lid-dawa al-ma'ruf li syiddati mararat. Saking berat dan kuatnya obat itu, pahitnya, maka seseorang yang meminum itu disebut apa? Sabar. Dia sabar meminum obat yang sangat pahit. Ya. Ada yang memaknai sabar itu artinya al-jam'u wad-dhammi.
mengumpulkan dan menghimpun dan berkumpul. Ya. Karena apa? Ikhwati fillah rahimakumullah, Anda seseorang itu kalau sudah sabar, dia harus menghimpun segala kekuatannya, hatinya, pikirannya untuk apa? Tidak berkeluh kesah. Dia betul-betul menghimpun dirinya, kekuatannya, dan hatinya, pikirannya supaya apa? Bersabar dan tidak mengeluh, ya, tidak berkeluh kesah. Maka disebutkan di sini sabrut ta'am. Sabrut ta'am ini tumpukan makanan-makanan. Ya, tumpukan makanan-makanan. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, setidaknya ada 3 makna sabar itu. Yang kita ketahui sabar dalam bahasa Indonesia ya sabar. Tapi ternyata dalam bahasa Arab asal katanya sabar itu memiliki 3 makna. Pertama al-habsu, menahan. Kedua asyiddah, ini wal quwwah, kuat dan keras. Dan yang ketiga ad-dhammu, yakni mengumpulkan. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita kumpulkan semuanya itu adalah menahan diri ya, dari kerasnya ujian, cobaan, ya, dan mengumpulkan segala pikiran, otak, hati supaya apa? Mampu melewati semua itu. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, adapun sabar menurut istilah Islam. Nah, tadi menurut bahasa asal katanya. Sekarang menurut apa yang dimaksud dengan sabar itu menurut Islam? Sebutkan di sini ikhwati fillah, habsun nafsi an maharimillah. Menahan diri, menahan jiwa raga ya, dari yang diharamkan Allah. Nih, makna sabar menurut Islam. Menahan diri, menahan jiwa untuk tidak melakukan apa yang diharamkan Allah, wa habsuha ala faradhihi, dan menahan diri supaya kita kuat melakukan kewajiban-kewajiban yang difardukan Allah. Wa habsuha an tasakhut wa syikaya li aqdariha, dan menahan diri dari marah, ya, murka dan mengeluh terhadap takdir Allah. Ini ikhwati fillah rahimakumullah. Ada yang menafsirkan bahwasanya tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah la ilallah. Jadi kita menahan diri daripada keluh kesah ya, yang mana karena sakit akibat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, sabar itu di dalam Al-Qur'an setidaknya disebutkan 90 kali atau 90 tempat ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata sabar. Jadi saking luar biasanya kalimat sabar ini disebutkan sampai 90 kali dalam Al-Qur'anul Karim. Paling kita di sini sebutkan beberapa saja. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk memerintahkan kita supaya bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah karena sesungguhnya sabarmu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah ya li hukmi rabbika, menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gandengkan kalimat sabar ini dengan keberuntungan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun," dalam surat Ali Imran ayat 200 dan ayat terakhir ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bersabarlah kalian. Ikhwati fillah, kalimat sabar ini 2 kali diulang. Isbiru, pertama disuruh sabar. Wasabiru, kuatkan sabar, ikat sabar itu. Jadi subhanallah, kita disuruh sabar, kemudian sabarnya itu kita harus ikat, harus kuatkan. Ya. Pegang dengan erat-erat sabar kalian itu. Ya. Saking pentingnya sabar, pentingnya sabar ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasabiru, pegang erat kesabaranmu itu, warabitu, dan siaga. Nah, warabitu, siaga ini ada beberapa tafsiran ikhwati fillah rahimakumullah. Tafsiran yang pertama adalah bersiaga
berjaga-jaga di perbatasan, antara wilayah kita dengan wilayah musuh. Kemudian yang kedua, siaga di dalam beribadah, terutama di antara contohnya adalah di antara siaga di sini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah intizarus shalah ba'da shalah, menunggu solat setelah solat. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, kalau bahasa kita mungkin iktikaf sebentar di masjid dalam rangka menunggu waktu solat yang berikutnya tiba. Nah ini siaga disebut. Fadzalikumur ribat kata Rasulullah SAW, itu merupakan kesiagaan, Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita mungkin istirahat di satu masjid, ya, niatkan menjaga waktu sholat tiba supaya berpahala. Karena ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang enggak mahdhah. Maksudnya ibadah mahdhah itu mahdhah yang murni, seperti sholat, puasa, zakat, murni. Tapi ada ibadah yang kalau diniatkan menjadi ibadah, tapi kalau enggak menjadi sesuatu yang mubah. Contoh misal teman-teman kita misalkan ojol, ya, capek di jalan, istirahat di masjid. Nah kalau dia tidak niatkan, ya dia hanya menjadi sesuatu yang mubah saja, istirahat saja, diniatkan untuk ibadah. Tapi kalau dia niatkan istirahatnya di masjid itu, ya, setelah dia sholat, istirahat, kemudian dia niatkan untuk menunggu waktu sholat berikutnya, insya Allah akan mendapatkan pahala ribat, pahala menjaga kesiagaan. Ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan di sini, ya, la wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian supaya kalian mendapatkan supaya kalian beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat sabar ini dengan kesiagaan, dengan ketakwaan dan keberuntungan. Jadi kalau kita sabar, insyaallah kita menjadi orang-orang yang beruntung, sebagai Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sebutkan di sini ikhwati fillah rahimakumullah tafsir, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah tolong kalian dengan sabar, ista'inu bis sabri was shalah, dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala di sini disebutkan ista'inu ala talabil akhirah bis sabri ala al faraid. Mintalah tolong untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik dengan sabar, ya, dengan sabar di atas faraid, maksudnya dengan sabar ketika kita melaksanakan kewajiban fardu, wassalah, dan dengan sholat. Juga ada yang menafsirkan as-sabar di sini sebutkan as-siyam, puasa. Nah, Masya Allah, ini baru kita masuk sekarang madrasah, yakni Ramadan madrasah kesabaran. Allah di antara ulama yang menafsirkan makna sabar di sini adalah puasa. Ya, makna sabar di sini adalah puasa, disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala. Karena ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu merupakan sebagian kesabaran. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa itu, ya, dikatakan setengah kesabaran. Ya, setengah kesabaran. Karena ikhwati fillah rahimakumullah, orang yang berpuasa dia pasti, ya, menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari jasadnya. Dia tidak makan, tidak minum. Kemudian tidak melihat hal-hal yang tidak diridhoi, tidak mendengar yang diharamkan, tidak berbicara yang kotor, keji, dusta, kemudian tidak melangkah ke tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan Ramadan
merupakan syahrus sabr. Ramadan itu merupakan bulan kesabaran. Ya, bulan kesabaran. Bahkan disebutkan oleh khotifillah rahimakumullah oleh salah satu ulama yang mengatakan di sini sabar adalah pengakuan hamba kepada Allah Jalla fi'ula atas apa yang menimpanya. Ya, mengharapkan pahala darinya dan mengharapkan ganjaran darinya. Terkadang seseorang merasa gelisah di dalam hati, namun dia tetap menahan diri bersikap tegar, ya, sehingga orang lain tidak melihat dirinya atau darinya kecuali kesabaran. Kadang kita merasa ada hal-hal yang kita sembunyikan karena kita kesabaran kita itu. Orang melihat ya baik-baik saja, tapi sesungguhnya dalam hatinya dia bersabar. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini ya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih kesabaran. Karena kesabaran itu sebagaimana yang dikatakan oleh ulama ada 3 tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua as-sabru fi ma'siyatillah atau as-sabru ala alla ya'sillah, bersabar supaya tidak memaksiati Allah. Yang ketiga as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala ia membagi sabar itu menjadi 2. Sabar pertama sabru indal musibah wa ahsanu was-sabr an maharimillah. Bersabar ketika dapat musibah dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi ini berkaitan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab dengan ulama-ulama yang lain. Baik, disebutkan di sini ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Kenapa ya di antara 3 tingkatan sebutkan di sini. Ya, pertama bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui puasa itu sendiri sudah ibadah wajib, bahkan ibadah fardu, dan bahkan menjadi rukun Islam. Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatain, ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat membayar zakat mal. Yang kelima haji bila mampu. Sampai Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW jadikan puasa itu merupakan rukun Islam. Ini rukun itu artinya Bapak-bapak sesuatu yang menopang. Ya, kalau bahasa kita mungkin pondasi-pondasi dan tiang-tiang. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak puasa, jadi tiangnya itu sudah rubuh satu. Ya, tiangnya itu sudah rubuh. Jadi sudah dipastikan bangunannya itu lemah. Sudah dipastikan bangunan itu lemah, meskipun dia bersyahadat. Karena tiang Islam itu ada 5. Nah, kalau 1 bahkan atau 2 atau bahkan 3 itu kita tidak lakukan, ya, maka sudah dipastikan bangunannya itu tidak kuat. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, karena banyak di antara kaum muslimin ketika dinasihati kepada mereka, kenapa tidak sholat, kan kamu muslim. Iya, tidak apa-apa, yang penting sudah ingat. Ya. Saya juga punya dalil. Apa dalilnya? Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Yang penting saya sudah ingat, berarti saya sudah sholat. Ya, bukan begitu tafsirannya. Ya, ulama menafsirkan wa aqimis sholata li zikri,
ya, dan dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya kita fokus dunia, kerja, kemudian mencari nafkah, ya. Ketika ada waktu sholat, diingatkan. Ini ingat Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang berikutnya, ini kerjakanlah sholat ketika engkau ingat. Ya, bukan maksudnya ketika ingat. Kalau ndak ingat ndak sholat, ndak. Ketika kita ada uzur syar'i, kita lupa, ketiduran, kemudian kita misalkan pingsan atau hal-hal yang lain, ketika kita ingat, ya, baru kita langsung mengqadha salat kita yang ketinggalan, bukan sama sekali meninggalkan ibadah salat. Karena sebelumnya ayat berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya, ini ayat ini berbicara tentang Nabi Musa alaihi salam, ya, dikatakan kepadanya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan kecuali aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budni, dan beribadahlah kepadaku, sembahlah kepadaku. Tapi kalau kita tidak sholat, berarti kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita hanya ingat saja itu artinya berzikir kepada. Memang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada faidahnya, ada manfaatnya, ada pahalanya tersendiri. Tapi sholat pun ada ibadah tersendiri dan harus dilakukan. Baik. Kembali ke sabar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita berpuasa, tarawih, kemudian juga kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Ini subhanallah perlu yang namanya kesabaran di dalam menjalankannya untuk ketaatan. Kalau kita tidak ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan, pasti, ya, terutama tarawih kita akan biasanya sudah mulai luntur kalau di akhir-akhir. Kalau kita tidak kuatkan diri kita dan kesabaran kita. Dan yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan khususnya, wabil khusus. Jadi khutifillah rahimakumullah, ya, bermaksiat di bulan suci Ramadan atau di selain bulan suci Ramadan tidak boleh. Apalagi di bulan suci Ramadan, tambah sabarnya, tambah ikat, tambah kuat, dan harus betul-betul dikeraskan lagi kesabarannya sebagaimana makna tadi. Ini sabar, ini maknanya al-quwah, kekuatan, ya. Dikeraskan lagi sabarnya supaya kita betul-betul sabar untuk tidak bermaksiat di bulan suci Ramadan. Kemudian sabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi khotifillah rahimakumullah di bulan suci Ramadan ini, terutama bagi yang berjualan, ya, kadang, ya, biasanya pagi hari buka banyak pelanggan, tiba-tiba bulan suci Ramadan mulai agak sedikit sepi, mulai menurun omsetnya. Bersabar ya, dalam hal takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sering dan terus berikhtiar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik di jalan Allah, memberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah, di sini disebutkan kenapa Ramadan efektif melatih kesabaran. Nah, disebutkan di sini Ramadan memberikan tekanan yang terukur untuk membentuk karakter. Jadi Ramadan ini subhanallah ada tekanan yang terukur, misalkan dari pagi sampai maghrib, kemudian habis maghrib tarawih sampai jam sekian. Ada ukuran kadar-kadar tertentu untuk membuat kesabaran kita ini seimbang. Ya, kemudian disebutkan di sini juga yaitu emosi kita di-manage. Emosi kita di-manage dengan baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata kasar, kotor, dan berteriak-teriak. Subhanallah. Ya. Karena ada di antara kaum muslimin, meskipun berpuasa kadang, ya, nadanya keras, tinggi, dan tidak bisa merendahkan suaranya.
Maka Rasul mengatakan jika kalian berpuasa, tahan, ya, jangan berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika ada yang mencelamu, katakanlah aku sedang berpuasa. Hadis disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, ya ini pentingnya ya kesabaran di dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang berikutnya, kenapa kita harus ya bersabar? Ya disebutkan mengapa Ramadan itu efektif menjadi melatih kesabaran. Di antaranya adalah empati sosial kita. Ya, merasakan lapar, melatih diri kita untuk berusaha sabar sebagaimana orang-orang yang lapar, sebagaimana orang-orang yang haus, ya. Dan di sini disebutkan juga ya bersabar dalam menghadapi kekurangan, ya, dan sekaligus menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ikhwati fillah rahimakumullah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, sesungguhnya kesabaran syahru, kata Rasulullah SAW, saumu syahris sabar, berpuasalah kalian yakni di bulan kesabaran, yaitu bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya berpuasa itu bisa menahan diri daripada penyakit-penyakit hati, di antaranya iri, dengki, hasud, dan yang lainnya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, ya, di bulan suci Ramadan ini ya kita berusaha melatih kesabaran kita sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah sabar kalian itu, serta bersiagalah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ikhwati fillah rahimakumullah, ya, di bulan Ramadan kali ini kita menjadi orang-orang yang sabar, sehingga dengan kesabaran itu membuahkan hasil yang mana kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.